step mengatakan sebetulnya tidak ada Islam ekstrim di Indonesia yang besar, itu semua diatur mantan jenderal, betul ya? Karena jadi orang baik itu artinya berjihad gitu. Ya, memang. Dan saya lama tinggal di Indonesia dan saya sangat senang di sini dan belajar banyak dari orang Indonesia. Misalnya yang survei di Harvard, ternyata Indonesia the most flourishing people katanya in the world, itu kan kaget. Padahal itu orang bingung karena kok orang miskin banyak ya, keadaan tidak sesejahtera jauh dari Belanda ya. Jadi, tapi orang kenapa survei-survei ini? Aku ada pesan singkat aja. Ya. Tetap berani. Tetap berani. Ya. Tetap berani. Jangan khawatir, jangan takut. Jangan takut. Ya. Halo teman-teman Retorika, ini di acara kita yang khusus yang namanya Sohib BHM. Kenapa? Karena memang acara ini untuk teman-teman lama saya ya, yang terkenal untungnya gitu ya. Jadi menarik ceritanya lah paling nggak buat teman-teman. Dan kita beruntung ada salah satu sohib saya yang sebetulnya sekarang bermukim di Amsterdam, tapi kebetulan sedang berkunjung ke Indonesia dan untungnya bersedia berjumpa dan mengisi acara ini. Siapa dia? Ini adalah Ibu Step Wijzen. Halo. Ini wartawati legendaris Belanda karena bukunya berjudul Sambal Met Jihad. Jihad Met Sambal. Jihad Met Sambal. Bayangin mencampur jihad dengan sambal. Dengan sambal ya. Itu jihad Indonesia style. Jihad Indonesia style. Dan ceritanya sangat menarik. Mungkin juga sampai dikutip tuh. Saya lihat di headline-nya Harian Republika yang dikutip di situ, Step mengatakan sebetulnya tidak ada Islam ekstrim di Indonesia yang besar, itu semua diatur mantan jenderal. Betul ya? Itu salah satu faktor ya. Ya, faktor ya. Iya, waktu itu kan. Padahal Step ini yang juga saya kenal sejak reformasi ya. Mungkin kita 98 kayaknya. Ya, mungkin sudah lebih dari 25 tahun ya saya kenal. Memang. Dan waktu itu memang ada sempat setelah ada bom Bali, semua orang pikir Indonesia penuh dengan teroris. Step malah berkawan dengan sebagian dari mereka ya. Oh enggak. Paling tidak berkomunikasi dengan mereka. Saya berkomunikasi dengan semua sumber kan, dan saya juga salah satu yang saya ikuti itu mereka kan, itu Amrozi dan adik dia dan kakak dia kayaknya. Tapi aku nggak pernah wawancara mereka, nggak pernah berhasil waktu itu. Ya, tapi mengikuti persidangannya, mengikuti operasi penangkapannya, dan juga mewawancara banyak ahli-ahli ya. Tapi juga orang yang di penjara juga pernah diwawancara juga kan? Enggak ya? Dari mereka enggak. Enggak dari mereka ya. Jadi bagaimana pengetahuan Step tentang kelompok Islam ekstrim di Indonesia itu yang kemudian menjadi bahan jihad dan met sambal ini atau jihad dan sambal ini dari mana itu? Maksud saya dengan itu judulnya jihad met sambal itu tidak cuma Islam ekstrem. Karena jihad itu kata dalam Islam kan. Ya, betul. Ada artinya jauh lebih aman dan sederhana. Jauh lebih melawan di dalam diri kita sendiri ya. Tidak cuma artinya itu perang. Ya. Jadi itu menurut saya itu artinya judul saya untuk buku ini nggak seagresif itu. Bukan jihad yang membom atau apa, tapi jihad dalam melawan godaan-godaan ya. Jadi orang baik. Jadi orang baik ya. Karena jadi orang baik itu artinya berjihad gitu. Memang. Dan saya lama tinggal di Indonesia dan saya sangat senang di sini dan belajar banyak dari orang Indonesia karena saya orang Belanda dan kultur budaya sangat beda. Dan di Indonesia saya lihat orang
sangat ramah, sangat saling bantu. Ada jaringan kuat selalu untuk kalau ada sesuatu, orang sakit atau orang meninggal, orang langsung bantu. Dan itu juga menurut saya itu artinya jihad. Kan? Jadi, tapi alasannya saya tulis buku waktu itu, aku mau lihat kondisi di Indonesia dan di Belanda pada waktu yang sama. Dan waktu saya lihat kondisi di Belanda, jadi lebih ke ekstrem kanan. Oh iya, di Belanda sedang ada ekstrem kanan. Ada populisme yang meningkat dan ada figur seperti Geert Wilders yang orang Belanda dengan rambut putih kayak. Dan sebetulnya dia punya turunan Indonesia juga ya. Dia ada memang ada mungkin 1/4 atau ada kakek atau Indonesia. Buyutnya Indonesia. Iya, memang nenek kayaknya dari nenek ya. Tapi dia cat rambutnya jadi nggak kelihatan. Tapi memang asli ada asli Indonesia. Tapi dan saya lihat di Indonesia waktu itu setelah perang di Afghanistan, setelah serangan di New York kan, di sini juga makin konservatif kan. Jadi ada banyak kelompok seperti jihad, Laskar Jihad dan yang lain, FPI, Front Pembela Islam. Jadi saya lihat populisme di Indonesia juga populisme Islam menurut saya, dan populisme di Belanda juga sama. Tapi dasarnya apa kalau di Belanda? Kalau di sini kan memakai nama Islam. Kalau di Belanda pakai apa? Pakai masalah dengan imigran, kan? Anti-imigrasi. Jadi mereka disalahkan untuk semua masalah di Belanda dikasih. Jadi lebih rasis itu ya, berdasarkan rasis ya. Kalau di Indonesia dengan keyakinan atau agamanya, kalau di sana lebih ke soal rasisme. Tapi pokoknya dua-duanya jadi lebih ekstrem. Jadi eksklusif ya. Seolah-olah di luar mereka itu udah bukan orang lah gitu ya. Dan di Indonesia saya sekarang, karena ini sudah 10-15 tahun yang lalu saya tulis buku ini, sekarang udah lebih terbuka ya. Iya, lebih terbuka, lebih santai, lebih aman. Dan di Belanda masih ekstrem kanan, masih sangat kuat. Malah pernah jadi pemerintah ya, merebut pemerintahan. Pemerintah yang sebelumnya itu dipimpin oleh ekstrem kanan. Walaupun Wilders tidak boleh jadi Perdana Menteri, tapi partai dia yang paling besar di pemerintah. Tapi mereka gagal. Jadi nggak berhasil sama sekali, nggak ada hasil. Jadi mereka jatuh kayaknya setelah 2-3 tahun. Dan sekarang ada pemilu lagi bulan November, dan sekarang Perdana Menteri dari Partai Demokrat. Jadi rupanya kadang-kadang ada gunanya juga membiarkan mereka memerintah sebentar supaya ketahuan apa yang mereka omong-omong itu ternyata mereka sendiri nggak bisa. Dan ini jadi contoh yang pertama di seluruh Eropa. Ada partai kanan, ekstrem kanan kalah. Di Jerman mereka jadi sangat populer juga, tapi mereka belum berhasil jadi yang terbesar. Di Prancis sama kan. Jadi dalam 1-2 tahun mungkin ada perubahan di sana juga. Tapi di Hungaria ya sudah. Orban dan Slovakia juga ya. Mereka juga dua-duanya ekstrem kanan. Tapi kalau kembali saya tarik ke lebih awalnya lagi, kan waktu datang Presiden Indonesia sudah Habibie ya waktu step datangnya. Soeharto Pak. Oh masih Soeharto ya? Iya, 97 saya datang. Masih Soeharto. Lalu sekarang step datang lagi ke Indonesia, apa yang step lihat tuh terjadi perubahan dibandingin dulu step di Indonesia sampai tahun berapa? Sampai tahun 2019 ya, sampai pemerintahan kedua Pak Jokowi ya. Ya pokoknya kalau saya balik ke Indonesia ada banyak kenangan, memori kan, karena lama di sini 22 tahun, dan saya lihat banyak perubahan di sini waktu dari 97 kan. Banyak hal terjadi, dan saya meliput di Timur Timur, di Ambon, di Aceh, di mana-mana. Bahkan sahabatnya Step ada yang tertembak juga kan di Timor Leste. Di Timor Leste ada
wartawan Belanda yang kerja untuk Financial Times, Sander Tunis, dia ditembak. Dan sebetulnya sekarang ini ada program dengan kedutaan Belanda dan FPCI, Foreign Policy Community Indonesia, untuk kasih scholarship, fellowship untuk wartawan Indonesia dan Timor Leste untuk ke Belanda. Dan kemarin ada satu grup, 4 orang udah ke Belanda. Ini yang pertama? Ini yang pertama dan kami harap itu akan dilanjutkan. Terus ya? Ya, diteruskan. Dan tujuannya apa untuk membuat? Untuk ini, menurut saya fase baru dalam investigasi yang siapa yang harus bertanggung jawab untuk pembunuhan Sander. Ya, lama kami cari keadilan, tapi sekarang dengan keluarga Sander kami ambil keputusan untuk lihat ke depan. Karena jurnalisme, profesi kita kan sangat terancam di seluruh dunia. Ada banyak masalah dengan profesi kita. Jadi saya rasa kami harus fokus ke wartawan muda dan kasih mereka kesempatan untuk belajar dan untuk exchange kan, bicara komunikasi dengan wartawan dari negara lain, biar semuanya kita bisa belajar. Karena saya ingat kan Step sendiri pernah melakukan investigasi atas tertembaknya sahabatnya Step itu ya. Dan sampai sekarang menurut saya belum ada keadilan untuk tragedi itu. Ya, ada waktu itu ada kasus dibuka kan, ada investigasi oleh kejaksaan di Jakarta juga. Tapi ya dihentikan tanpa ada pengadilan. Jadi pelakunya sampai sekarang masih walaupun sudah diketahui oleh Step. Ya, tidak cuma untuk saya kan. Udah diketahui ya. Ya, tapi tidak bisa dibawa pengadilan sehingga tidak bisa dipastikan secara hukum ya. Ya, dan itu juga sering terjadi karena Sander Tunis salah satu dari berapa sekarang hampir 2.000 wartawan yang dibunuh di seluruh dunia dalam 2 dekade ini, dan jarang sekali ada pelaku yang dibawa ke pengadilan. Apalagi di Palestina ya, banyak sekali. Banyak dari saya kerja untuk Al Jazeera, jadi banyak teman teman kerja saya di Gaza ya dibunuh juga oleh Israel. Termasuk siapa yang perempuan itu yang Shirin ditembak Shirin Abu Akleh. Tapi sampai dia sekarang juga tidak ada penelitian. Walaupun semua bukti sudah di depan semua orang, tapi enggak. Israel kan waktu itu pelakunya. Dan juga saya lihat waktu itu Step yang meliput ya ketika ada Israel dibawa oleh Afrika Selatan ke pengadilan genocide itu internasional. Bisa nggak cerita apa yang terjadi di sana? Ya, itu sangat menarik kan. Itu mungkin setelah setengah tahun Israel mulai serang Gaza. Dan udah ada tanda-tanda itu jadi genosida. Dan Afrika Selatan ambil keputusan untuk ke pengadilan tertinggi di dunia, di Den Haag. Dan itu sangat menarik. Ada menteri-menteri datang dari Afrika Selatan dan mereka sangat vokal tentang apa Israel melakukan di Gaza. Dan ada juga orang Palestina selalu bergabung di pengadilan, dan itu masalahnya sekarang itu kasusnya selalu lama di pengadilan International Court of Justice namanya. Jadi bisa bertahun-tahun. Tapi awalnya hakim di sana udah bilang Israel harus berhenti, henti apa yang dia lakukan di Gaza, karena ada tanda-tanda itu bisa jadi genosida secara legal. Tapi padahal ketua hakimnya orang Amerika ya waktu itu ya. Yang awalnya Amerika, sekarang udah diganti. Tapi Israel ya nggak dengar kan. Tapi itu kan sesuatu yang luar biasa bahwa dibawa di pengadilan itu dan tuduhannya genosida, itu kan tuduhan yang berat sekali gitu. Yang paling berat kan. Paling berat ya. Yang paling berat. Dan waktu itu kenapa Afrika Selatan yang melakukan menurut Step? Karena mereka selalu dekat sama Palestina. Kan mereka juga merasa korban apartheid itu ya. Korban apartheid juga, mungkin ada genosida juga bisa lihat.
Jadi mereka merasa solidaritas dengan Palestina. Dan mereka bukan mayoritas Islam ya, jadi ini bukan masalah Islam tapi betul-betul masalah kemanusiaan ya. Iya, benar. Ya. Ya, tapi ya sampai sekarang Israel nggak tidak dengar dan yang itu International Court of Justice tidak punya instrumen untuk sanksi. Jadi belum ada keputusan sama sekali? Enggak, masih berlangsung. Oh, jadi belum ada keputusan apakah ini genosida atau tidak? Belum. Kapan itu kira-kira? Bisa lama ya? 3 tahun, bisa 5 tahun. Ya mereka memang kerja sangat detail kan. Iya. Ya mereka juga kerja untuk Ukraina juga ya. Ya, ada banyak kasus di sana memang. Jadi step Myanmar sebagai juga. orang Al Jazeera, tapi nggak pernah ditugaskan ke Palestina ya? Enggak, kami tidak bisa masuk ke Gaza ya. Ya. Mereka yang Al Jazeera nggak boleh masuk ke wilayah Israel ya, yang diduduki memang. Israel. Tapi jurnalis yang sekarang lokal, meliput dari Gaza, mereka waktu 7 Oktober terjadi, mereka sudah di dalam Gaza. Oh. Nggak ada yang bisa masuk dari luar. Iya. Jadi mereka menggunakan orang lokal ya, yang tinggal di sana. Tapi mereka dan mereka nggak bisa keluar ya? Nggak bisa keluar. Iya. Tapi mereka luar biasa. Berapa wartawan Al Jazeera yang meninggal di sana? Oh, sekarang nggak tahu, mungkin 12. 12 dari Al Jazeera. Tapi aja. Mungkin udah tambah lagi, aku nggak tahu. Banyak. Ya. Lalu bagaimana perasaannya Step kan dulunya kerja di TV Belanda ya. Lalu pindah ke Al Jazeera. Saya ingat waktu melakukan itu banyak penggemar Step di Belanda kecewa kenapa pindah ke Al Jazeera gitu. Yeah. Step menjawab bagaimana kan? Ya aku bilang nonton saja. Karena Al Jazeera salah satu stasiun TV internasional yang dapat perspektif dari banyak kalangan kan, dari barat tapi dari timur, dari selatan. Walaupun banyak stasiun TV internasional seperti CNN mungkin fokus ke barat ya. Dan aku pilih mau perspektif lebih luas. Aku waktu itu sudah lama tinggal di Indonesia dan saya rasa dari media barat mereka cuma satu fokus dan itu enggak bagus, enggak harusnya dirubah. Dan Al Jazeera salah satu channel memang merupakan itu. Dan ini menarik buat saya kan sebetulnya Step ini kan seorang psikolog ya, bahkan doktor PhD bidang psikolog. Bukan PhD, master bidang psikolog ya, dan psikolognya di bidang apa? Sosial ya. Tapi akhirnya lompat menjadi wartawan. Kenapa? Ya ini pertanyaan bagus. Saya mulai kerja untuk stasiun radio kecil sejak saya 19 tahun. Dan aku sudah jatuh cinta dengan jurnalistik. Tapi masih mau selesai kuliah juga. Dan waktu saya kuliah psikologi social psychology, saya fokus ke perlakuan kelompok. Jadi dinamika ya. Ya, mass psychology kan. Jadi kalau misalnya ada banyak protes, demo besar, dan itu yang saya waktu itu fokus dalam kuliah itu. Kenapa orang bersikap lain pada saat demo misalnya ya? Kenapa ada yang pilih untuk demo dan ada yang pilih untuk tidak? Kenapa? Ada banyak faktor. Tapi yang penting apa yang paling penting? Ya, itu ada faktor karakter dan keinginan, tapi juga dorongan dari pemimpinan demo. Kan? Ada yang sangat sensitif untuk group behavior. Jadi mereka suka ikut apa yang dilakukan oleh kelompok. Yang lain, mereka individual. Mereka nggak suka untuk ikut dengan kelompok. Step itu kan sudah melihat, boleh dikata protes-protes ini di banyak negara ya, di Indonesia, di Palestina, di Belanda sendiri, di Belarus, di Moskow, di Ukraina, bahkan saya lihat pernah ke negara-negara lain juga lah yang sedang mengalami protes, Thailand, Myanmar, Rohingya. Tapi kan kadang-kadang orang-orang yang protes karena
karena Step sendiri kan dulunya juga tukang protes kan waktu mahasiswa kan. Waktu masih muda ya. Ya, bahkan penyanyi metal ya. Bukan, punk. Punk malah ya, luar biasa ya. Punk, tukang protes, menjadi wartawan yang sering meliput pemrotes itu. Apa Step percaya dengan sering disebut ini dikatakan oleh Edmund Burke bahwa dia bilang kekuatan jahat itu berkuasa hanya karena orang-orang baik berdiam diri. Betul itu menurut Step? Ya, ada bukti kan. Jadi memang harus orang tidak boleh berdiam diri kalau melihat ada kejahatan. Ya, memang begitu. Tapi akhir-akhir ini kami lihat kan susah untuk protes dan juga susah untuk dengan protes hasilkan perubahan. Waktu saya lihat misalnya di Jakarta 98 sudah ada bukti dengan banyak protes memang bisa dorongan cukup kuat presiden bisa ganti. Tapi di Rusia misalnya aku lihat protesnya juga sangat besar. Tapi hasilnya orang semua ditangkap, dibawa ke pengadilan dan presiden tetap sama. Dan di Belarus juga masalahnya seperti itu. Tapi ya tetap aku pikir masyarakat sangat senang untuk lihat mereka nggak sendiri kan dengan merasa itu tidak adil. Gitu memang mereka merasa oke, kami bersama berjuang untuk hal yang sama walaupun mungkin nggak bisa. Tapi kalau di Iran belum pernah ya kalau ke Iran. Saya nggak. Tapi boleh nggak Step saya menyimpulkan ada yang berhasil, ada yang tidak. Seperti di Jakarta mungkin berhasil karena ada krisis ekonomi. Dan ada juga orang politik yang juga dari dalam yang mendukung. Juga di Sri Lanka, juga di banyak tempat biasa termasuk di Ukraina berhasil karena pada saat yang sama terjadi krisis ekonomi. Semua orang banyak yang menderita. Betul. Tapi kalau di Rusia kan tidak terjadi krisis ekonominya kan. Memang. Kalau di negara-negara yang tidak ada krisis ekonomi kelihatannya sulit. Harus ada beberapa faktor memang. Tidak cuma faktor masyarakat turun ke jalan. Karena kita lihat kan di Iran misalnya walaupun banyak yang ditembak dibunuh pendemonya tapi tidak menjadi besar karena ditindak begitu. Juga di Rusia. Karena mereka ditembak. Di Belarus. Di Cina belum pernah ya kalau ke Cina Hong Kong enggak ya. Tapi kemarin misalnya di Belanda waktu banyak orang marah karena Israel serang Gaza dan pemerintah Belanda nggak melakukan apa-apa, tetap mendukung Israel. Jadi ada demo yang luar biasa besar. Kami belum pernah lihat di Belanda sebenarnya dengan ratusan ribu orang. Keluarga bawa nenek, kakek kecil, anak kecil. Dan banyak orang Yahudi lagi yang ikut ya? Ya, orang Yahudi ikut, semua ikut, tapi pemerintah cuek aja. Jadi itu juga nggak ada dampak. Tapi kenapa ya? Ya karena mereka sangat terikat dengan pemerintah Israel. Bukan karena kasus Epstein. Kenapa? Nggak ada ya, di Belanda nggak ada, nggak ada pemimpin-pemimpinnya yang masuk dalam file, belum ada lihat ya. Belum lihat. Kalau ada pasti rame ya. Pasti rame. Norwegia ada kan. Tapi Step melihat gini dulu kan ketika awal Step datang masih zaman Pak Harto, aduh kok Indonesia otoritarian, kasihan banyak orang ditangkap. Lalu kita ada euforia reformasi. Ini perubahan jauh. Ya. Karena waktu saya datang orang belum berani bicara di depan kamera saya. Mereka mau ganti nama atau mungkin tidak mau kasih lihat muka. Tapi setelah 98 dan Pak Harto lengser, banyak semua orang berani. Mereka sangat semangat untuk bicara. Tapi sekarang seperti di banyak negara lain kan, kalau di Filipina anaknya Marcos menjadi terpilih. Kalau di Indonesia mantan mantunya Pak Harto sekarang terpilih secara langsung menjadi presiden. Juga di Eropa juga dulu setelah berapa lama Partai Komunis bisa bangkit lagi ya di Eropa Timur.
Kenapa ini terjadi ya? Menurut ada seperti pendulum gitu ya? Ya, memang itu seperti dunia jadi berputar ya? Putar-putar terus ya. Kami tidak berkembang, tapi balik lagi ke awalnya terus. Tapi tetap karena kan kalau saya tinggal di sini, jadi susah menjudge bagaimana perubahan ini. Kalau Step sebagai orang yang datang zaman Pak Harto, lalu ikut ada reformasi, lalu ada dinamikanya, ada kekecewaan juga, ada apa. Tapi Step melihat hari ini berkunjung ke Indonesia, menurut Step gimana? Indonesia sudah lebih maju atau mundur lagi atau bagaimana? Ya kalau saya bicara dengan banyak orang dan orang juga orang bawa taksi atau orang yang di jalan atau apa, ya banyak khawatir sekarang. Khawatir ya? Ya, khawatir tentang masalah di dunia kan dengan perang di Iran sekarang, tapi juga dengan masalah ekonomi. Dan mereka merasa belum ada perubahan dan itu yang saya lihat dari awalnya sebenarnya dari 98 sampai sekarang orang miskin tetap banyak yang miskin. Mereka tidak ada. Jadi reformasi ini tidak membawa kebaikan juga buat mereka. Mungkin mereka sekarang merasa bebas kan untuk bicara, mereka nggak takut, itu sudah banyak kemajuan. Tapi dalam hal ekonomi dan kehidupan mereka masih sangat berat. Sementara yang kaya justru banyak yang tambah kaya lagi. Tapi itu nggak hanya di Indonesia ya. Di seluruh dunia itu perbedaan antara kaya dan miskin makin besar memang. Kenapa Step kalau menurut? Karena mungkin reformasi tidak pernah sampai ke bawah, kan? Itu sering terjadi orang mungkin dari bukan kaya tapi yang di tengah mungkin mereka ikut reformasi, mereka ikut protes dan ada beberapa perubahan, tapi yang orang di bawah miskin mereka enggak merasa. Jadi mereka Jadi reformasi hanya untuk kelas menengah ke atas saja. Mungkin ya. Tapi di Indonesia kelas menengah menurun jumlahnya. Ya. Karena ekonomi kan. Ya. Nah, tapi kan kekhawatiran ini mungkin banyak pemirsa kita nggak tahu. Setahu saya di Belanda, teman-teman saya juga di Eropa cerita gara-gara perang Rusia Ukraina ini, mereka sekarang siap-siap katanya kalau di Jerman di mana-mana ruang bawah tanah yang tadinya sudah jadi gudang diperbaiki lagi, lalu pemerintah mengajarkan harus siap-siap bawa barang. Apalagi saya udah, karena setiap orang Belanda dapat buku. Dapat buku. Sejak kapan? Buku kecil dari pemerintah, semua orang dapat. Itu berapa bulan yang lalu, mungkin 4 bulan yang lalu. Dan itu instruksi. Kalau ada kondisi darurat, kalian harus begini. Jadi harus ada uang cash, ada air minum untuk 72 jam. Harus ada lilin kalau nggak ada listrik, dan juga ada makanan. Jadi saya sendiri juga beli kaleng dan macam-macam yang bisa lama ditahan. Ya memang ada dan tempat persembunyian juga, bunker gitu. Kemana? Nggak ada bunker. Nggak ada ya. Aku juga karena bingung. Di sana air ya di bawahnya ya. Harus kemana ya? Kalau ada serangan seperti sekarang di Iran, kami nggak punya bunker. Dan di Berlin, di Jerman banyak. Yang nggak ada metro ya? Nggak usah. Metro ada. Aku udah mikir kalau ada sesuatu saya lari ke metro. Tapi metronya kecil. Kecil ya. Tapi di Berlin banyak bunker udah jadi dibersihkan museum atau jadi disco atau jadi rumah orang pribadi. Jadi memang bunkernya udah nggak ada karena di Eropa sejak Soviet Union Uni Soviet collapse, kami pikir tidak pernah akan ada perang. Dan jadi setiap negara tidak perlu tentara besar, tidak perlu senjata dan macam-macam, fokus ke ekonomi, dan sekarang semuanya dibalikin. Harus ada tentara besar. Semua orang muda, anak muda 17 tahun, 18 tahun, mereka dikasih surat, harus daftar diri. Jadi wajib militer ya? Ya wajib belum. Belum ya? Karena itu mereka lagi shock kan, nanti harus ke tentara. Tapi pemerintah mulai untuk
kasih ide nanti mungkin harus wajib. Harus ikut latihan ya. Ya, memang. Jadi itu ada memang banyak banyak orang takut sekarang di Eropa. Mereka sangat. Saya kaget juga. Misalnya di Finland itu ternyata mereka punya ruang-ruang bawah tanah 6 juta orang bisa. Tapi di Finland mereka sangat siap kan. Ya. Mereka, Swiss juga ya. Iya, mereka tetangga Rusia kan. Tapi di Belanda di Jerman mereka pikir santai aja kan. Sampai sekarang. Tapi saya dengar di Jerman juga yang tadinya udah jadi museum sekarang disiapkan juga untuk kalau kemungkinan jadi bunker ya. Karena mereka punya banyak kan dari perang dingin masih ada. Tapi yang sekarang juga terjadi kalau lihat media di Eropa, mereka juga didorong untuk meliput seperti nanti ada perang. Walaupun banyak uang sekarang dari pemerintah ke Departemen Pertahanan dikasih ke tentara, tapi wartawan nggak tanya ini memang benar dan kenapa harus begini. Jadi semuanya harus mikir seperti ini. Persiapan seolah-olah akan ada perang gitu ya. Iya. Dan aku rasa itu juga nggak bagus untuk demokrasi. Malahan bisa beneran jadi perang karena kalau semua orang bersiap untuk perang. Memang psikologi udah ke sana kan. Tapi Step sendiri merasa akan terjadi nih perang ini atau? Ya aku nggak bisa tahu kan, tapi sekarang dengan serangan di Iran, kami udah lama ada perang di Ukraina, jadi makin lama makin dekat mungkin. Mungkin di Eropa sering ada perang kan, Eropa suka perang. Zaman dulu ya. Tapi kan sudah 80 tahun kira-kira. Ya sudah 80 damai, tahun. Tapi mungkin karena perang dunia pertama, perang dunia kedua, jadi itu nggak aneh kalau ada perang di Eropa sebenarnya. Tapi karena udah lama, semua orang Eropa sudah lupa kan. Tapi ini hanya mulai terjadi setelah Trump jadi presiden ya. Makin parah. Makin parah ya. Makin parah karena awalnya kami selalu di Eropa mikir Amerika akan dukung. Melindungi ya. Selalu akan melindungi apa saja terjadi. Tapi sekarang sudah nggak bisa percaya itu kan. Dan ada dari NATO kan, mereka sangat takut nanti Trump mau keluar dari NATO dan kami sendiri-sendiri. Saya ingat bahkan satu saat pernah Belanda itu tank-tanknya mau dikasih ke Indonesia karena Leopardnya dianggap nggak akan ada perang lagi. Tidak perlu lagi. Tapi sekarang malah beli lagi ya. Tapi tanknya sekarang sudah tidak banyak guna juga karena semuanya pakai drone. Jadi produksi sekarang kalau lihat di Jerman dan di Belanda, di pabrik yang sebelumnya ada produksi mobil, mereka sekarang produksi drone. Karena mobil sudah kalah kompetisi dengan China, jadi pasar mobil turun di Jerman, mereka bikin drone dan semua senjata yang lain. Tapi kan Belanda ahli dalam chip yang tingkat tinggi ya. Kami punya perusahaan dengan chip yang paling penting, canggih paling canggih. Tapi itu juga rupanya tadinya kerjasama dengan Cina, sekarang ditarik lagi ya oleh karena pemerintah. Amerika nggak setuju kan. Walaupun itu bisnisnya sangat penting untuk Belanda memang. Dan itu selalu jadi debat juga sejauh mana Belanda dan Jerman boleh ada bisnis dengan Cina karena Cina udah sangat banyak investasi kan di Eropa. Seperti dulu ya, ketergantungan terhadap gas alam dari Rusia ya, itu mereka juga takut itu terjadi lagi ya. Waktu Rusia serang Ukraina, semua gasnya hilang dari Rusia karena nggak boleh dibeli lagi. Jadi Amerika yang jual gas. Jadi untung Amerika. Jual yang lebih mahal itu kan LNG. Kami terpaksa untuk beli dari mereka dan yang lain. Dan juga harus membeli persenjataan baru ya. Dan itu juga semua dari Amerika. Kebanyakan dari Amerika. Dan kami punya fighter jet F-35 kan, F-35 itu semua dikontrol di Amerika. Jadi banyak orang sekarang khawatir nanti kalau misalnya ada masalah langsung dengan Amerika, F-35 nanti nggak bisa dipakai, dimatikan dari sana. Jadi beli Rafale dari Perancis. Itu udah terlanjur. Terlanjur ya. Tapi ini
menurut Step, kalau Trump sudah tidak jadi presiden, apa hubungan Eropa Amerika akan membaik lagi atau sudah? Ya susah rusak, diprediksi kan. Siapa setelah dia? Ya. Belum tentu. Kalau J.D. Vance dia juga sangat tidak optimis tentang hubungan dengan Eropa. Iya. Oke, itu Belanda. Kalau kembali ke Indonesia lagi ini ya. Kan Step pernah wawancara Pak Habibie. Pengganti Pak Habibie, Gus Dur, Step juga cukup dekat. Lalu Ibu Mega juga wawancara sering. SBY apalagi, Jokowi juga. Cuma sebelum Pak Prabowo jadi presiden, Step sudah pergi pindah ke Moskow ya waktu itu ya. Ya. Tapi kan Step pernah wawancara sebagai Menteri Pertahanan. Bukan, sebagai oposisi masih. Calon presiden. Sebagai calon presiden. Ya. Nah, dari pengalaman itu semua, Step optimis nggak bahwa Indonesia akan membaik atau justru pesimis atau bagaimana? Saya selalu optimis. Dan ini optimisme datang dari generasi muda. Yeah. Karena Indonesia punya generasi muda yang sangat besar kan. Banyak orang di bawah umur 30. Jadi optimisme dari sana karena aku rasa mereka nggak bisa didiamkan segampang. Jadi harus mereka banyak energi dan mereka bikin podcast dan macam-macam. Mereka influencer dan banyak berita datang dari mereka yang menurut saya cukup menarik. Kan? Dan mereka lebih ekspresif ya kalau punya aspirasi disampaikan. Nggak seperti zaman Step dulu pertama kesini orang mau bicara sama Step aja takut. Ya, jadi waktu yang terjadi di tahun 98 masih ada dampak kan, walaupun mungkin sekarang mungkin sedikit lebih tertutup lagi, masih ada dampak dari generasi yang waktu itu. Jadi anak muda masih terbuka, masih kritis. Masih, mereka nggak tahu zaman susah seperti itu ya. Nggak tahu. Mungkin dapat dari orang tua mungkin generasi 98 kan, mereka yang protes waktu itu dan ini anaknya. Dan ini kembali ke judul bukunya Step itu. Step setelah mendalami soal terorisme dan Islam di Indonesia, Step merasa apakah Islam itu ancaman terhadap demokrasi Indonesia? Menurut saya sekarang sudah enggak. Enggak ya? Mungkin dulu waktu jadi alat politik kan. Waktu zaman SBY mungkin alat politik untuk dapat suara. Tapi sekarang kayaknya sudah lebih rendah ini. Lebih cair ya? Ya. Jadi faktor agama dalam orang menentukan pilihan itu sudah nggak seperti fanatik seperti dulu. Agama jadi agama bukan politik ya. Itu mungkin itu yang terjadi sekarang sejauh saya lihat. Iya. Dan kan Step baru aja pulang dari Sumba ya, sebelumnya pergi ke Banda. Terus melihat di luar Jakarta ini keadaan membuat Step lebih optimis atau agak khawatir? Kehidupan di luar Jakarta jauh beda kan dengan situasi di sini. Dan orang di sana mungkin pikirannya beda. Mereka pikir sehari-hari saja. Banyak orang harus dapat uang, harus cari ikan atau apa kan. Jadi kehidupan di sana kayaknya nggak pernah berubah sejak 25 tahun yang lalu. Jadi perubahannya di sana sangat pelan-pelan. Tapi di sana justru orang yang betul-betul miskin malah nggak ada kan kalau di luar situ. Yang karena saya mereka lihat bisa hidup dari alam kan. Ya memang. Yang saya lihat di Sumba orang memang tidak punya banyak. Mereka nggak ada uang. Tapi mereka kayaknya sangat senang. Dan sangat ramah dan mereka sangat juga welcoming kalau saya ke sana. Dan budaya dan adat mereka Marupo namanya kan, mereka punya kepercayaan kepada nenek moyang sangat kuat. Ya itu tradisi masih sangat kuat juga. Faith ya, jadi keimanan ini ya. Dan itu jadi pelajaran untuk saya. Saya suka untuk keliling ke tempat seperti itu di Indonesia karena aku dapat banyak untuk saya untuk pelajarannya untuk dibawa ke Belanda.
Nah ini yang menarik buat saya karena Step seorang wartawan yang jangan-jangan mengunjungi lebih banyak wilayah di Indonesia ketimbang saya di sini. Tapi mungkin Step, sudah kan? Ya, tapi Step juga seorang psikolog juga dan sudah membandingkan dengan banyak negara lain. Kemarin itu kita agak banyak yang merasa suatu topik yang ramai diperbincangkan karena survei-survei di luar negeri. Misalnya yang survei di Harvard, ternyata Indonesia the most flourishing people katanya in the world itu. Kan kaget. Flourishing maksudnya? Flourishing jadi ya merasa happy dalam wholeness ya. Yeah. Dan juga ada happiness index Indonesia cukup tinggi. Padahal itu orang bingung karena kok orang miskin banyak ya. Keadaan belum tidak sesejahtera jauh dari Belanda ya. Jadi, tapi kenapa survei-survei ini luar biasa? Kenapa itu menurut sebagai orang yang dari luar tapi juga mendalami, kenapa menurut Step itu? Salah satu faktor itu matahari. Tapi di negara-negara Arab mataharinya lebih kenceng loh, di Sabara juga. Ya. Tapi saya bandingkan dengan Belanda kan. Ya. Dan waktu saya pindah balik ke Belanda, saya lihat banyak orang memang kaya dan mereka pikir banyak tentang rumah dan mereka punya apa tapi banyak orang juga depresi. Ya, padahal mereka berlibur kemana-mana. Banyak libur, mereka sering cuman kerja 4 hari seminggu, tapi tetap depresi karena aku rasa mereka terlalu banyak stres. Kompetisi antar mereka sangat kuat, yang punya apa ini dan di Indonesia enggak seperti itu, selain mungkin di Jakarta kan atau kota yang besar. Tapi di luar kota besar mereka enggak, kalau enggak punya banyak ya stresnya juga berkurang. Tapi menurut saya ini memang karakter orang Indonesia. Orang Indonesia ya sangat open, ramah, sangat saling membantu. Di Eropa sangat egois. Aku perlu mungkin 6 tahun sejak saya pulang dari Indonesia untuk jadi sedikit biasa di sana dan sampai sekarang masih susah. Setiap tahun saya harus balik ke Indonesia, kalau enggak saya nanti depresi juga. Tapi kan kalau orang Indonesia katakanlah terlalu gampang cepat puas dengan kehidupannya, dia nggak bisa maju nanti kan? Itu salah. Itu pertanyaan. Menurut ya justru saya pengen tanya Step sebagai psikolog, sebagai bukan orang Indonesia, orang yang sudah keliling kemana-mana, baik di kota maupun pelosok, kan kadang-kadang orang bilang yang dicari kebahagiaan. Lah kalau sebagian besar orang Indonesia merasa sudah bahagia, dia tidak mencari lagi, nanti kehidupannya bagaimana? Ya itu memang dilema menurut saya. Dan siapa saya untuk bilang mereka nggak boleh jadi kaya kan? Itu tentu saja semua orang boleh jadi kaya, tapi belum tentu jadi bahagia. Itu masalahnya. Jadi kalau Step jadi presiden Indonesia atau jadi orang kepercayaan, orang Belanda jadi atau jadi ini orang advisernya presiden Indonesia, apa advice Step pada presiden Indonesia? Kalau aku fokus ke Sumba kan, misalnya, menurut saya orang Sumba sangat ada seimbangan kan antara masyarakat dan perkembangan, dan banyak turis sekarang ke sana dan mereka udah sadar jangan nanti kita seperti Bali, karena Bali terlalu ramai, terlalu banyak polusi dan macet dan macam. Walaupun lebih sejahtera. Ya. Memang, tapi mereka udah sadar kami tidak mau, kami orang sangat alami, mereka sangat peduli tentang alam. Jadi mereka sangat sadar itu tidak boleh seperti itu. Jadi kalau saya jadi advisor, tapi aku akan kasih coba kalau ada perkembangan dalam banyak, coba semua faktor dipertimbangkan. Tapi kan gini Step kan orang tuanya farmer petani bikin keju apa segala macam. Tapi kan bisa sejahtera jadi petani di Belanda. Ya tapi susah. Ya kerja keras tapi hidupnya oke lah, bisa sekolahin anaknya sampai jadi master sekolahnya di Belanda gratis. Ya sekolah.
karena dari pajak dari. Nah, tapi itu kan perlu lahan petani untuk produktif. Kalau di Indonesia kan lahan petani terlalu kecil. Udah hilang. Tapi di Sumba masih ada. Ya, masih ada. Jadi artinya kalau petani itu harus luas lahannya, harus produktif. Penduduk kita kan banyak. Tidak cukup lahannya juga gitu ya. Ya mungkin dengan cuman petani nggak bisa kan. Ya, karena kalau bertani, kalau lahannya perluas nanti hutan-hutan harus ditebang ya kan. Itu salah lagi gitu. Tapi itu teori ini intinya harus makin besar kan untuk produksi untuk harus mungkin jangan begitu. Kan? Karena saya ingat kalau saya belajar sejarah Indonesia, kita justru diajarin sama nenek moyangnya Step orang Belanda kan tentang modernitas dan tradisi. Lalu orang Belanda mengatakan kalian harus jadi modern. Ya, tinggalkan itu adat istiadat yang membuat kalian terbelakang. Bahkan sampai zaman dulu dibikin balai pustaka. Ya. Karena kalau balai pustaka menerbitkan buku-buku yang menceritakan pertentangan antara modernisme dan adat, dan selalu adatnya itu the bad guy. Yang modern ini yang the good guy gitu. Tapi ini memang filosofi Barat kan. Ya. Dan kalau lihat kondisi di sana, ya masalahnya banyak kan. Ya. Tapi sejahtera. Ya sejahtera, tidak semua orang juga. Dan alam udah nggak ada. Perubahan iklim jadi faktor besar kan. Dan nanti produksi nggak bisa terus menerus. Jadi itu jadi banyak masalah juga. Ini filosofi hidup nggak sustainable menurut saya. Ya. Tapi kan, itu sudah sampai filosofi. Tapi bagi sebagian orang kan masih untuk makan besok. Ya, betul. Masih harus berpikir, ini keseimbangannya di mana ini? Ya, ini pertanyaan, aku nggak punya jawaban. Menurut saya semua orang boleh jadi kaya atau harus berkembang, tapi ya lihat dunia sekarang kan. Nah justru itu Sep, kita sebagai wartawan udah puluhan tahun, kita terlatih untuk bertanya. Ya, sehingga kita very good dalam bertanya. Tapi kita nggak pernah terlatih untuk menjawab sebetulnya ya. Aku udah jawab banyak. Ya. Tapi jawabnya dengan tidak tahu. Ya boleh. Kami harus mengaku kalau nggak tahu kan. Ya. Atau yang dari kata lain dari tidak tahu, ini soal filosofis. Iya betul. Kalau saya punya kan, kunci, Socrates selalu bilang I don't know, ya kan, sebelum dia bicara. Tapi masa sih nggak ada yang bisa di-share oleh Step ya setelah puluhan tahun jadi wartawan, bertemu dengan begitu banyak orang pandai, bertanya kepada mereka, termasuk orang-orang yang mungkin privilege lah bisa bertanya pada mereka. Masa belum ada dari Step itu satu wisdom atau satu idea atau teori tentang gimana what our next life itu harus seperti apa? Saya udah bilang itu semuanya harus balance, kan? Jangan fokus ke satu, cuman ekonomi. Harus semuanya, alam, ekonomi, semuanya, masyarakat, sosial, budaya, agama, semuanya harus termasuk. Kalau cuman 1, 2, 3 faktor, dan itu mungkin terjadi sekarang di Belanda, ya orang ya cari. Mereka sekarang cari sesuatu karena hampir nggak ada orang yang masih beragama kan di Belanda. Agama sudah nggak terlalu penting. Tapi mereka merasa ada kosong. Mereka rasa kosong, jadi mereka cari yang lain untuk menggantikan. Untuk menggantikan agama. Jadi apa pengganti agama itu kalau di negara maju seperti Belanda? Seperti meditasi, yoga. Ya begitu, tapi itu nggak sama kan. Dan mereka juga kehilangan komunitas. Ini yang sangat kuat masih di Indonesia, yang saya banyak belajar dari Indonesia. Komunitas di sini sangat kuat. Di Belanda mereka kehilangan komunitas, hasilnya banyak orang rasa sendirian. Banyak orang tua, juga yang muda, mereka sekarang merasa sangat sendiri.
mereka tidak punya banyak teman, mereka tidak tahu siapa harus hubungi kalau ada masalah. Dan itu menurut saya bukan masa depan yang kami mau kan. Kita nggak mau seperti itu. Jadi sudah sejahtera tapi kesepian ya. Ya, dan depresi. Tapi di Belanda tidak ada menteri kesepian seperti di Inggris atau di Jepang ya. Nggak ada. Belum sesepi itu artinya. Nggak tahu, mungkin belum sadar. Tapi satu hal yang saya belajar dari Belanda yang sangat bagus, katanya penjaranya kosong sekarang. Iya, tapi itu sudah berubah apa? sekarang. Itu 2-3 tahun yang lalu mereka memang ada kosong karena mereka terlalu banyak penjara sebenarnya. Tapi sekarang udah diisi. Udah mulai diisi lagi. Bukan karena itu, karena sekarang banyak orang bicara di Indonesia tentang penjara Belanda itu karena di Belanda itu ada alternatif hukuman. Ada. Ya, jadi tidak harus hanya masuk ke dalam sel, tapi dia taakstraf. Kerja namanya sosial. Tax, ya, bisa dengan orang tua atau di kebun atau macam-macam, ada memang. Jadi dikatakan hukuman alternatif. Iya. Kalau di sini bilangnya restorative justice. Ya. Menurut Step, apakah ini yang kalau dalam hal ini kita perlu belajar dari Belanda, bukan yang modern lawan tradisi itu? Ya, ada hal juga bisa belajar dari Belanda. Ya. Menurut saya yang bagus di Belanda itu ekualitas. Ada orang kaya tapi enggak kaya gila. Yeah. Ada orang miskin tapi enggak miskin banget. Yeah. Jadi orang seperti hampir equal kan. Dan itu menurut saya sangat bagus. Itu bisa belajar dari Belanda dan itu alasannya karena mereka bayar pajak. Ada sistem pajak yang sangat dan tinggi sih ya pendapatan dari pajak. Tax to GDP-nya kan di sana tinggi sekali ya. Tinggi, sangat tinggi. Banyak orang komplain, tapi sekolah gratis, jalannya bagus. Kalau medis juga sangat murah kan, kesehatan. Jadi dan kalau kehilangan pekerjaan ada jaminan. Ada jaminan. Tapi belum ada universal basic income, belum ada. Belum. Kelihatannya akan ada nggak? Belum tentu. Ada banyak diskusi memang tentang itu, tapi dari partai politik belum ada yang dorong. Belum ada yang tertarik ya. Di Indonesia malah udah dibicarakan di Bappenas. Bagus. Iya. Nah, tapi kalau satu hal lagi, kan tadi disebut di Belanda orang sudah tidak banyak yang tidak beragama lagi lah, boleh dibilangnya. Dan itu menimbulkan depresi, sepi, tidak cuma agama tapi jaringan sosial itu pecah seperti itu. Karena tidak pergi ke gereja ketemu banyak orang mungkin ya. Memang. Kalau di sini ke masjid gitu, pengajian gitu ya. Memang. Jadi kita juga harus belajar dari situ bahwa harus paling tidak ada mempertahankan relasi dengan komunitas ya. Tapi menurut saya orang Indonesia memang suka berkomunitas. Tapi mungkin karena Indonesia mayoritas penduduknya belum tinggal di apartemen kan, masih di rumah, di kampung. Kalau di apartemen kan membuat kita jadi sepi kan dan egois kan. Memang. Tinggal di apartemen? Enggak tinggal di apartemen ya. Dan jadi kita harus hati-hati juga ya dengan apartemenisasi ini. Ya menurut saya individualisme salah satu faktor kan. Ekonomi makin baik, individualisme mulai, dan itu juga bisa lihat di Jakarta kan. Berapa kalangan di Jakarta juga bisa lihat orang seperti di Eropa. Tapi kalau dengar Step ngomong balance work and life semua balance ini, Step jadi kayak orang Gen Z di Indonesia tuh kalau ngomong. Dikit-dikit balance of life. Jadi saya jadi muda sekarang. Jadi Gen Z. Gen Z. Enggak, karena yang jadi masalah tuh kadang-kadang kalau orang tuanya Gen Z, mereka khawatir anak-anak ini sudah terlalu memperhatikan balance of life sebelum mereka punya fondasi yang kuat ya. Artinya sekarang juga yang jadi pembicaraan di sini ada yang disebut sandwich generation. Karena sistem pajak kita belum baik, jadi orang kalau pensiun super mayoritas jadi tanggungan anaknya. Padahal anaknya juga punya anak. Jadi dia merasa kejepit. Memang. Ya kan?
Jadi dia bekerja tapi dia harus ngidupin generasi anaknya juga generasi orang. Bahkan kadang-kadang ada filmnya ini, 1 kakak 7 apa gitu, sepupu apa gitu. Yang apa, Gen Z ini juga mengeluh, kok saya jadi sandwich generation. Apakah ini pernah dialami juga oleh Belanda? Beda mungkin karena di Belanda ada sistem semua orang dapat uang dari pemerintah kalau mereka jadi 67 tahun. Pensiun ya. Pensiun. Semua orang. Miskin, kaya, semuanya. Jadi sebetulnya universal basic income-nya sudah berlaku untuk orang yang pensiun. Iya, memang ada. Ya. Tapi itu kan pemerintah bisa bayar karena dapat pajak. Ya, betul. Dan itu juga dari gas alam dulu ya. Ya, betul. Tapi ini makin lama makin susah karena generasi yang tua makin panjang banyak. Umurnya. Ya, panjang umur. Mereka sekarang sudah 90 dan 95. Jadi nanti dan anaknya berkurang. Di Belanda mungkin sekitar 2 anak per keluarga. Dan itu mungkin sudah menurun juga ke 1,5 seperti itu. Jadi nanti anak muda nggak bisa bayar untuk orang tua lagi. Jadi itu jadi masalah juga di Belanda. Nggak bisa dipertahankan. Pajaknya maksudnya ya. Pensiun. Tapi kalau saya lihat dana pensiun Belanda termasuk yang besar sekali. Nggak besar sekali, tapi cukup untuk hidup sebenarnya. Berapa orang pensiunan itu dapat masih kira-kira? Kalau umur 67 di Belanda? Ya jutaan, aku nggak tahu. Di Belanda 18 juta orang sekarang. Nggak tahu persentase yang dapat pensiun, tapi makin lama makin banyak. Nggak besar dapatnya 1 bulan gitu, kira-kira berapa? Kira-kira 2.000 euro kalau satu pasangan. Satu pasangan 2.000 itu bisa ya hidup, artinya karena nggak banyak tapi cukup. Karena kesehatan gratis. Yang nggak gratis tapi itu murah sekali ya. Jadi dengan 2.000 itu bisa hidup lah walaupun sederhana tapi tidak jadi miskin lah ya. Ya dan juga tidak perlu minta sama dari anaknya. Anak, jadi anaknya itu yang penting. Jadi tidak membuat sandwich generation. Oke. Ya. Tapi kalau Step kan masih terus bekerja terus kelihatan. Saya harus kerja terus karena saya nggak dapat pensiun dari pemerintah Belanda karena saya lama tinggal di luar negeri. Jadi harus punya tabungan pensiun sendiri. Itu harus, ya betul. Aku harus simpan uang. Iya. Tapi hasilnya saya harus kerja sampai 70 lebih mungkin. Iya, tapi kan memang senang kerja kan. Iya, saya nggak apa-apa. Ya. Nah terakhir ini karena waktunya udah mepet, saya ingin tahu kalau ada pesan dari Step, terutama buat generasi muda Indonesia nih yang tidak mengalami masa-masa sebelum 98 ya. Kira-kira apa pesan Step itu? Karena banyak juga sekarang yang bilang Indonesia gelap, udah pergi aja dulu keluar negeri. Saya lihat itu kabur saja. Apa namanya? Kabur aja gitu. Kabur aja yang itu hashtag. Gimana kalau menurut Step gimana? Aku ada pesan singkat aja. Tetap berani. Tetap berani. Jangan khawatir, jangan takut. Jangan takut. Ya. Wah, ini tidak sembarangan Step, karena saya tahu ya dari cerita Step sendiri pada saya, selain dia penyanyi punk, bayangin loh, penyanyi punk, juga pernah menjadi aktivis yang di Eropa dikenal sebagai gerakan squatters. Apa itu gerakan squatters? Gerakan squatter itu dulu di Belanda karena ditemukan gas alam yang besar di pantai, tiba-tiba Belanda mendapat rezeki yang besar. Tetapi tentu rezeki dari sumber daya alam itu tidak merata. Ada sekelompok kecil yang dapat, sebagian besar tidak dapat. Kelompok yang kecil ini lalu investasilah di gedung apartemen perumahan. Sehingga terjadi satu kondisi, banyak apartemen bagus tapi kosong. Spekulasi. Karena spekulasi orang investasi. Tapi banyak anak muda tidak punya rumah. Tidak punya rumah dan tidak akan mampu tinggal rumah. Itu dalam 40-an ya. Tahun 1980-an. 80-an ya. Ada Step ketika itu masih muda, masih penyanyi punk dengan pacarnya dan teman-temannya
ya sudah diduduki saja tempat-tempat yang kosong itu. Tidak ada, ini gerakan besar. Ya. Dan karena gerakan itu masif, tidak bisa dinyatakan bahwa ini melanggar hukum. Masa rumah orang waktu kosong? Itu masih belum dilarang sebenarnya. Masa rumah kosong didudukin? Kami waktu itu ada undang-undang. Kalau masuk rumah orang lain dan bawa kursi dan apa saja bisa dimasukin, mereka nggak boleh, dan 24 jam bisa bertahan di situ, polisi nggak boleh apa-apa. Nggak boleh apa-apa. Ya. Sekarang udah nggak boleh. Iya, tapi kemudian gerakan itu kemudian membuat semacam reformasi lah. Sehingga sekarang anak muda Belanda bisa punya akses pada perumahan ya. Ya, dan banyak rumah lagi. Waktu itu sekarang mereka kasih rent kan, disewa. Jadi dilegalisasi. Semua proses dilegalisasi. Tapi sewanya enggak terlalu tinggi. Ada aturan ya sehingga mengatur supaya sewanya itu tidak terlaluan lah. Jadi gitu kami waktu itu berhasil. Berhasil ya. Dan karena itu ketika Step bilang harus berani, karena dia sudah membuktikan sendiri. Karena keberaniannya berhasil ya. Lalu sudah berhasil, yang ngapain lagi? Pergilah ke luar negeri, ke Indonesia ya. Menyuntikkan keberanian juga buat tempat-tempat lain ya. Dan keberanian itu memang menular ya. Keberanian itu menular ya. Kemana? Ke orang lain. Karena seperti juga ketakutan juga menular juga kan. Iya, memang itu. Jadi bisa kita harus kontaminasi. Jadi kita harus memastikan yang menular itu keberanian, bukan ketakutan. Betul. Gitu ya. Dan sekarang ketakutan di Eropa kan menular. Ya, akan menular ya. Oke, saya kira itu pesan yang sangat baik, Step. Terima kasih. Mudah-mudahan tidak bosan cerita, karena saya belum nanya nih cerita apa yang terjadi di Sumba, di Banda dan sebagainya. Tapi itu untuk waktu lain. Tapi saya bisa ini ya, kalau ada teman-teman punya pertanyaan, nanti buat aja di komentar, nanti saya terusin ke Step. Saya kok cukup yakin Step akan dengan senang hati akan menjawab, karena memang dia orang baik sih. Dan karena itu jadi Sohib BHM. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.